Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miftah Sidik dengan NIM 2003015000045 dari kelas PJKRA jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan. Baiklah, saya akan menjelaskan perkembangan olahraga di Indonesia. Sejarah perkembangan olahraga. Sejarah perkembangan olahraga di Indonesia dimulai sejak zaman raja-raja sebelum penjajahan hingga sekarang ini. Olahraga selain merupakan bagian dari kebudayaan manusia, juga merupakan bagian dari hidup manusia sejak berdirinya kerajaan pertama di Indonesia. Bahkan sebelum terbentuknya kerajaan tersebut, olahraga sudah ada yang berbeda dengan apa yang dilakukan sekarang, yaitu melatih ketangkasan fisik, diantaranya agar dapat mempertahankan diri, berupa kegiatan mencari makan atau berburu dan mempertahankan diri dari serangan musuh dan binatang buas. Olahraga telah terdapat dalam satu atau lain bentuk di dalam semua kebudayaan, bahkan dalam kebudayaan, pengembangan diri, rekreasi, pendidikan, mata pencarian, tontonan, dan sebagai kebudayaan. Oleh karena itu, olahraga erat hubungannya dengan kehidupan manusia. Sebagai bagian dari masyarakat, olahraga pada umumnya mencerminkan nilai-nilai yang menjadi rujukan masyarakat. Dalam kenyataannya, olahraga merupakan sebuah kehidupan yang dikemas kompak, dan dalam kesempatan itu, seseorang belajar tentang nilai inti kebudayaan. Karena alasan itulah, maka banyak orang percaya bahwa olahraga itu merupakan wahana untuk membina sekaligus membentuk watak. Pendidikan, jasmani, dan olahraga pada zaman penjajahan. 1. Fase penjajahan bangsa Belanda. Menurut sejarah Indonesia, dimulai sejak perahu-perahu yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman pada tahun 1596 menjatuhkan jangkarnya di Banten. Sebenarnya, maksud utama mereka datang ke Indonesia ialah berdagang. Tetapi, lama kemudian, maksud tersebut berubah menjadi ingin menguasai dan memerintah Indonesia. Yang kedua, akibatnya ialah bahwa kebudayaan asli bangsa Indonesia lama-kelamaan dipengaruhi oleh kebudayaan Belanda, tidak terkecuali keadaan keolahragaannya. Meskipun olahraga itu sejak zaman Mesir kuno dan Yunani kuno sudah dimulai menonjol. Namun perkembangan di Eropa baru tampak timbul sekitar abad pertengahan, yang kemudian juga merayap berkembang di negeri Belanda, kemudian dibawa pula masuk ke Indonesia. Yang ketiga, keolahragaan di Indonesia yang dibawa oleh Belanda itu sudah berkembang tentu sesuai dengan keadaan keolahragaan di negara Belanda sendiri. Namun, berkat kesadaran bangsa Indonesia akan kebudayaannya, meskipun dengan beberapa tekanan dan paksaan diri pihak penjajah, kebudayaan asli Indonesia masih dapat dipertahankan. Yang kedua adalah sistem Jerman. Pada abad ke-19, masuk dan berkembang olahraga sistem Jerman diciptakan oleh John Friedrich Gutsmuth pada tahun 1759 sampai 1839. Yang pertama, sistem Jerman adalah hasil dari Jan Spies Maul yang mengambil dasar dari Gutsmuth. Yang kedua, pangkal tolak kerjanya. Sistem ini adalah kemungkinan bergerak. Dengan demikian, maka banyak sekali latihan-latihan yang diberikan dengan dasar bahwa latihan itu mungkin dilaksanakan oleh anak-anak dengan tidak mengindahkan akan faedah gerakan itu terhadap pelakunya. Beberapa sifat yang dapat dilihat pada sistem Jerman ini adalah latihan-latihan serta abad-abad bersifat militer, pelaksanaan menghendaki keseragaman dan persamaan waktu. Salah satu tanda-tanda penting dalam sistem Jerman ini adalah titik pangkalnya adalah latihan itu sendiri yang ditunjukkan kepada masyarakat mempelajari gerak-gerak disebut latihan itu. Yang kedua adalah sistem Swedia. Sistem Swedia ciptaan Pak Henrik Ling yang mula-mula dibawa oleh para perwira kesehatan Angkatan Laut Belanda, Dr. H.P. Minkema, berbeda dengan sistem Jerman. Sistem Swedia ini diciptakan Ling berdasarkan guna gerak. Setiap gerak harus jelas apa gunanya bagian tubuh, otot mana yang dilatih,
apa pengaruhnya terhadap tubuh, terutama dilihat dari segi anatomi. Latihan yang tidak jelas gunanya dibuang dan tidak layak dipertahankan. Pada tahun 1916 atau 1916, M.J. Jutenleer M.O. diangkat menjadi pegawai untuk pendidikan jasmani sekolah. Ia mulai berkenalan dengan senam Swedia pada tahun 1918 pada kursus-kursus yang diadakan oleh Dr. Minkema di Malang, dan bersama Dr. Neuhaus berhasil mempertahankan sistem ini pada Dewan Pengajaran, sehingga Dewan ini menasihatkan pada Dr. Kreutzberg atau Direktur Departemen Pengajaran dan Ibadat untuk mengganti sistem Jerman yang dipakai saat itu dengan sistem Swedia. Dengan demikian, senam Swedia secara resmi ditetapkan untuk diberikan pada berbagai sekolah di Indonesia. Pokok-pokok sistem Swedia itu adalah sebagai berikut. 1. Sistem Swedia diciptakan dan dipelopori oleh Per Henrik Ling. Yang kedua, dasar sistem ini adalah susunan tulang dan otot, serta kerjanya alat-alat tubuh atau anatomi dan fisiologi. Yang ketiga, P.H. Ling menyusun sistem karena melihat banyak rakyat Swedia waktu itu menderita kerusakan badan dan dimaksudkan untuk memperbaiki kesehatan dan sikap badan rakyat Swedia. Yang keempat, karena tujuannya, paham Ling adalah tidak memberikan apa yang diinginkan oleh anak, tetapi apa yang berfaedah dan bermanfaat bagi anak. Yang kelima, pada sistem Swedia dibedakan menjadi 4 macam senam, yaitu senam militer, medis, pedagogis, dan estetis. 6. Pada sistem Swedia terdapat alat-alat perkakas yang spesifik. 7. Susunan pelajaran menurut sistem ini terdiri dari latihan, pendahuluan, inti, dan penutup. Yang keempat adalah sistem Austria. Karena sistem Swedia dianggap tidak sesuai dipandang dari segi pendidikan, maka sistem tersebut terdesak oleh sistem Austria yang diciptakan oleh Dr. Karl Gaulhofer dan Dr. Margaret Stechwer, yang dianggap lebih cocok dari segi pendidikan dan ilmu jiwa. Masuknya sistem Austria ke Indonesia itu tidak lepas dari perubahan haluan negeri Belanda dalam bidang keolahragaan, sistem yang timbul setelah Perang Dunia tahun 1914 sampai 1918 disebabkan karena dorongan dan keinginan untuk mengadakan pembaruan pendidikan itu. Akhirnya meluas, tersebar di Eropa termasuk negeri Belanda. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan zaman kemerdekaan. Dengan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, gerakan keolahragaan mengalami babak baru. Di setiap provinsi diusahakan pembentukan inspeksi-inspeksi pendidikan jasmani, antara lain di Sumatera Utara, Sumatera Tengah, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta atau Solo, dan Jatim. Pada bulan 1945, tentara Belanda mendampingi tentara sekutu Inggris masuk ke Indonesia, terutama di Jakarta. Pada waktu itu, organisasi olahraga yang bernama Gelora atau Gerakan Latihan Olahraga yang dipimpin oleh Otto Iskandar Dinata sebagai ketua umum dan Somali Prawisarjo Kai atau Pusat Olahraga versi Jepang menjadi Persatuan Olahraga Republik Indonesia, disingkat PORI. Pendidikan jasmani merupakan unsur dan alat pendidikan untuk menyiapkan dan membentuk manusia yang harmonis antara pertumbuhan jasmaninya dan perkembangan rohaninya. Dalam hubungan dengan peningkatan mutu prestasi olahraga bangsa Indonesia, pendidikan jasmani hanya merupakan dasar dan pencarian bibit yang akan dikembangkan lanjut di lingkungan masyarakat nanti. Tujuan dari pendidikan jasmani ini lebih dikuatkan lagi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah-sekolah. Undang-undang tersebut berbunyi sebagai berikut. Pendidikan jasmani yang menuju kepada keselarasan antara tumbuhnya badan dan perkembangan jiwa dan merupakan suatu usaha untuk membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sehat dan kuat lahir dan batin, dan
diberikan di skala jenis sekolah. Untuk melaksanakan tujuan olahraga di lingkungan sekolah, pemerintah telah menetapkan bahwa pendidikan jasmani tetap merupakan salah satu pelajaran wajib di sekolah-sekolah mulai dari sekolah taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Cabang olahraga yang diberikan di sekolah itu terdiri dari senam, atletik, permainan, dan renang dengan disesuaikan keadaan fasilitas yang tersedia. Selanjutnya, pendidikan jasmani dan olahraga pada zaman Orde Baru. Departemen Olahraga dibubarkan pada tahun 1966 dan setelah itu olahraga diusahakan dikembalikan kepada proporsi dan fungsi yang sebenarnya, yaitu merupakan kewajiban kegiatan manusia yang mutlak diperlukan dalam kehidupannya, sesuai dengan kodrat ilahi serta merupakan salah satu sarana yang untuk mencapai cita-cita hidup sesuai dengan falsafah dianutnya. Tujuan daripada olahraga dalam fase ini sesuai dengan dasarnya adalah untuk mengambil bagian dalam pembangunan dan modernisasi bangsa dan negara dengan segala aspek-aspeknya, memelihara persatuan dan untuk mencapai cita-cita membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan ketentuan seperti dikehendaki oleh pembukaan dan isi Undang-Undang Dasar 1945, yaitu 1. Mempertinggi mental, moral, budi pekerti, dan memperkuat keyakinan beragama. Yang kedua, mempertinggi kecakapan dan keterampilan. Yang ketiga, membina memperkembangkan fisik dan yang kuat dan sehat. Selanjutnya, sistem pembinaan olahraga. Sistem pembinaan olahraga di Indonesia diatur sebagai berikut. 1. Pemerintah tetap sebagai bertanggung jawab terhadap olahraga atau gerakan olahraga Indonesia dengan memberikan keleluasaan terhadap rakyat untuk ikut turut serta dalam pembinaan olahraga dan gerakan olahraga dengan ketentuan olahraga tidak boleh menyimpan dan dari kebijaksanaan pemerintah. Yang kedua, dengan ketentuan itu maka terdapat badan pembina olahraga atau gerakan olahraga yang berstatus pemerintahan non-pemerintah atau swasta yang secara struktural badan-badan tersebut diselaraskan dengan tata susunan pemerintah dari pusat sampai ke daerah-daerah. Yang ketiga, adanya kesatuan falsafah dan pengertian yang sama tentang olahraga, secara kesatuan pimpinan dan kesatuan usaha. Olahraga atau gerakan olahraga di Indonesia sesuai dengan tujuan diberikan secara meluas, merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Meskipun diadakan dua golongan badan pembina olahraga yaitu pemerintah dan non-pemerintah, tetapi pada hakikatnya meliput seluruh rakyat. Dengan demikian terdapat golongan-golongan. 1. Golongan masyarakat tani, nelayan, dan pekerja-pekerja lainnya dalam masyarakat pedesaan. 2. Anak-anak prasekolah, sekolah dasar, pelajar SLTP atau SLTA, dan mahasiswa. Yang keempat, golongan pegawai pemerintah, semi pemerintah dan swasta. Yang kelima, golongan rakyat yang bertugas dalam bidang pertahanan dan keamanan atau ABRI. Yang keenam, golongan wanita. Yang ketujuh, golongan tuna dan masyarakat, seperti para penderita cacat, para narapidana, dan lain sebagainya. Sesuai dengan kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan tata kerja Menteri Negara Pemuda dan Olahraga atau Menpora, maka pada tahun 1984 telah dihasilkan beberapa langkah-langkah dalam membenahi kembali keolahragaan di Indonesia antara lain. 1. Keputusan Presiden nomor 17/1974 mengenai jam kerja olahraga pegawai negeri sipil, anggota karyawan badan usaha dan bank milik negara, karyawan perusahaan dan bank milik daerah, pelajar dan dalam mahasiswa diselenggarakan tiap hari Jumat selama 30 menit. Sesuai dengan keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 9 September 1983, maka diselenggarakan kegiatan olahraga di seluruh tanah air sebagai acara memperingati Hari Olahraga Nasional tersebut, dan puncak kegiatan jatuh pada tanggal 9 September 1983. Dalam hal ini, Menteri Negara
Pemuda dan Olahraga menganjurkan olahraga itu bersifat massal, murah, meriah, dan menarik. Yang ketiga, pemerintah memperbarui Kepres nomor 57 tahun 1967 dengan Kepres nomor 43 1984 mengenai kedudukan dan tugas Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI. Dengan demikian, maka jika dahulu KONI wajib memperhatikan petunjuk Menteri P dan K, maka sejak Juli 1984 KONI memperoleh dan wajib memperhatikan petunjuk Menpora. Yang keempat, olahraga profesional juga ditata kembali. Peraturan-peraturan pemerintah nomor 63 tahun 1971 diperbarui dengan Kepres nomor 18 tahun 1984 dengan pertimbangan bahwa 1. Usaha untuk meningkatkan kegiatan semangat olahraga dengan usaha penuh sportivitas merupakan salah satu sarana dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Yang kedua, dalam rangka peningkatan prestasi olahraga, khususnya olahraga profesional, diperlukan usaha-usaha pembinaan dan pengembangan sesuai dengan perkembangan olahraga profesional dan harkat martabat bangsa Indonesia. Yang kelima, dalam rangka memberikan dorongan untuk mencapai prestasi setinggi-tingginya, pemerintah memandang perlu memberikan tanda penghargaan berdasarkan keputusan Menpora nomor 0022 Menpora 1984, maka sejumlah atlet-atlet yang telah mencapai prestasi kurang dari 241 orang atlet telah menerimanya dengan perincian. 1. 37 orang penerima penghargaan tingkat 1, 2. 59 orang penerimaan penghargaan tingkat 2, 3. 146 orang penerimaan penghargaan tingkat 3. 6. Untuk lebih menetapkan kegiatan atau usaha keolahragaan, diterbitkan surat keputusan bersama Menteri P dan K dan Menpora pada tanggal 4 Oktober 1984. Keputusan tersebut berisi seberapa jauh tanggung jawab Kodam Menteri dalam pengelolaan. 1. Pendidikan jasmani dan olahraga sekolah atau perguruan tinggi. 2. Lembaga pendidikan guru, pendidik, pelatih, peneliti, dan tenaga ahli lain bidang olahraga atau pendidikan formal. 3. Kesegaran jasmani dan rekreasi. 4. Pusat ilmiah olahraga. 5. KONI, Yayasan Gelora Senayan, dan Badan Pembinaan Olahraga. 6. Pekan olahraga pelajar atau mahasiswa, pekan olahraga seni pelajar di dalam dan di luar negeri. 9. Porda, PON, SEA Games, Asian Games, Olympic Games, War Games di dalam dan luar negeri. Ya, itulah tadi pemaparan tentang perkembangan olahraga di Indonesia. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.